Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi, diizinkan oleh Allah untuk terus melakukan kajian-kajian sepanjang bulan suci yang penuh dengan hikmah ini. Hari ini saya akan mengangkat sebuah pertanyaan dari kawan kita di dalam forum yang mempertanyakan, benarkah di bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan sebenarnya sudah banyak yang melakukan kajian tentang itu tetapi rupanya belum terklarifikasi dengan baik. Hari ini kita akan melakukan klarifikasinya dari sumbernya di mana informasi itu berada, yaitu dari hadis, dan kemudian kita cocokkan, kita bandingkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan gangguan atau godaan setan di bulan Ramadan. Informasi tentang setan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah berasal dari hadis. Ada sejumlah hadis, kita ambil sebagiannya. Yang pertama adalah yang berasal dari hadis riwayat Imam Bukhari. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair. Telah bercerita kepada kami Al-Laits berkata, telah bercerita kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Anas, mantan budak At-Tamiyyin, bahwa bapaknya bercerita kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3035 dan nomor 1766. Jadi Imam Bukhari menceritakan tentang riwayat itu, hadis itu di dalam dua nomor hadisnya. Di mana hadisnya itu redaksinya sedikit berbeda, tetapi poinnya sama. Ada tiga hal yang diinformasikan. Yang pertama, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Dan yang ketiga, setan-setan itu dibelenggu. Maka berdasarkan hadis ini muncul kesimpulan bahwa ketika Ramadan itu datang, maka setan itu tidak mampu mengganggu manusia. Dikarenakan digambarkan oleh hadis ini setan dibelenggu. Dan yang kedua, kemudian pintu surga dibuka. Artinya begitu mudahnya orang untuk memasuki surga ketika berada di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pintu neraka ditutup sehingga tidak memungkinkan seseorang untuk memasuki neraka dikarenakan datangnya bulan Ramadan. Itulah kesimpulan dari teks yang ada di dalam hadis ini. Tetapi kemudian banyak yang mempertanyakan, apakah benar di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu dan tidak bisa mengganggu manusia? Ternyata kenyataannya menunjukkan tidak. Di bulan Ramadan itu segala macam kemaksiatan, kekerasan, kemunkaran itu masih saja terus terjadi. Pencurian tetap ada, perampokan juga ada, ya oleh siapapun manusia yang tidak terhilangkan dikarenakan datangnya bulan Ramadan itu. Bahkan peperangan pun terjadi di bulan Ramadan, termasuk di zamannya Rasulullah yang sudah pernah kita singgung di episode yang lalu ya, di program yang lain dalam program Islam Futuristik, bahwa Nabi itu berperang di bulan Ramadan itu melawan orang-orang kafir, di antaranya adalah perang Badar. Dan ada perang yang lain sesudah itu yang juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya ternyata bulan Ramadan tidak menghalangi munculnya kekerasan, munculnya kemaksiatan, munculnya kemunkaran, itu tetap terjadi. Sehingga terkait dengan surga yang pintunya terbuka lebar dan neraka yang ditutup rapat-rapat, itu juga tidak menggambarkan bahwa ketika Ramadan datang,
otomatis semuanya akan melakukan kebajikan yang menyebabkan dia pantas masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Sahabat sekalian, kita perlu melakukan klarifikasi terhadap makna hadis ini. Bagaimana cara mengklarifikasinya? Ya kita cocokkan seperti biasanya dengan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah berfirman tentang substansi atau esensi dari gangguan, godaan, rayuan setan itu. Nah, hadis semacam ini ternyata tidak muncul hanya dari Imam Bukhari, melainkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr, telah menceritakan kepada kami Ismail, ia adalah Ibnu Ja'far, dari Ibu Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila bulan Ramadan tiba, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim nomor 1793. Juga diriwayatkan oleh An-Nasai nomor 2079 dan riwayat Ahmad nomor 8631. Jadi hadis ini adalah mutawatir, diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang berbeda dengan redaksi yang juga berbeda. Bukan hanya dari Imam Bukhari, melainkan juga oleh Imam Muslim dan kemudian oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Kurang lebih redaksinya atau isinya sama, tentang dibukanya pintu-pintu surga, dan yang kedua ditutupnya pintu-pintu neraka, dan yang ketiga dibelenggunya setan-setan itu. Sehingga kesimpulannya kurang lebih sama, bahwa dengan datangnya bulan Ramadan maka semua itu terjadi, dan mestinya tidak terjadi kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kita melihat semua itu masih terjadi. Nah, dikarenakan ada ketidaksamaan antara fakta yang terjadi di sekitar kita dengan redaksi dari hadis ini, maka kita perlu melakukan klarifikasinya. Klarifikasinya adalah mencocokkan dengan Al-Quran Al-Karim. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan esensi gangguan, rayuan, ya, bujukan dari syaitan itu kepada manusia. Yang pertama, bacalah surat Al-Hajj ayat 52. Bagaimana itu setan melakukan gangguan-gangguan, godaan, rayuan kepada manusia, bahkan kepada para nabi dan para rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fil umniyati fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini memberikan gambaran kepada siapa setan-setan itu bisa melakukan rayuan, gangguan, bujukannya itu. Ternyata kepada semua manusia, tidak peduli dia apakah orang awam, orang saleh, ya, apalagi orang kafir, bahkan kepada nabi dan rasul. Sehingga sejak zaman manusia ini ada, sejak zaman Nabi Adam, itu setan sudah melakukan tugasnya untuk menyesatkan manusia termasuk Nabi Adam supaya ingkar kepada Allah. Jadi setan ini sangat istimewa. Dalam kondisi apapun dia bisa melakukan gangguan. Bahkan kepada orang yang seperti apapun itu bisa memberikan gangguan. Cuman ayat ini bercerita ketika kepada seorang nabi dan kepada rasul, maka Allah menjaga mereka.
Nah, di sini istimewanya nabi dan rasul atau mungkin orang saleh dijaga oleh Allah. Tetapi setan itu tidak pernah dibelenggu. Setan itu dalam kondisi apapun ya dia tetap melakukan tugasnya untuk menyesatkan manusia dan kemudian memberikan bukti bahwa seseorang ini ternyata adalah orang yang ingkar, orang yang zalim, orang yang ya segala macam kemaksiatan, kemungkaran dilakukannya, dan kemudian orang yang lain lagi adalah orang yang tidak bisa diganggu oleh setan. Tetapi tidak ada gambaran di dalam Al-Quran setan itu dibelenggu, nggak ada. Tugasnya memang adalah untuk menyesatkan manusia sejak awal menjadi musuh manusia, dan kemudian Allah mengatakan hati-hati itu setan, dia adalah musuhmu. Maka di ayat berikutnya, di 54-nya, ya kalau tadi 52, kemudian ke 54 dari surat Al-Hajj ini, Allah mengingatkan bahwa Allah itu senantiasa memberikan petunjuk kepada umat manusia, kepada nabi, kepada rasul, kepada orang saleh, kepada orang-orang yang beriman, kita semua yang mengimani Al-Quran. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW ini Allah menurunkan petunjuknya di dalam Al-Quran Al-Karim. Barang siapa mendapatkan mencari dan mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran, maka dia tahu bagaimana caranya untuk menghindari rayuan, bujukan yang dilakukan oleh setan itu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, menarik di ayat ini digambarkan oleh Allah ada petunjuk di dalam Al-Quran yang itu akan diperoleh melalui proses keilmuan. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berilmu ketika dia belajar Al-Quran dan kemudian dari sanalah dapat hikmah-hikmah sehingga terbimbing di jalan yang lurus. Nah, jadi sahabat sekalian, poin pertama bahwa setan tidak bisa dibelenggu. Poin yang kedua adalah Allah memberikan petunjuknya melalui kitab suci. Dan kemudian ketika kita mempelajari dengan penuh hikmah, maka kita akan dapat petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, di mana setan itu tidak mampu menyesatkan seseorang itu. Termasuk nabi, rasul, orang soleh, dan seterusnya, yang mereka memang mendapatkan petunjuk dari firman-firman Allah. Nah, sahabat sekalian, ini ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, di mana Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran yang penuh dengan hikmah, bahkan sampai nanti di sebuah malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar turun hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang yang mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan dalam kondisi yang sedang berproses mensucikan diri lahir batin, dia akan dapat petunjuk dari Allah. Sehingga gangguan setan itu tidak mempan baginya. Tetapi setannya tetap bisa mengganggu manusia. Cuman gak mampu dia menyesatkan manusia karena Allah melindunginya. Oke, yang demikian ini oleh Allah dijelaskan dalam sejumlah ayat. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 200 dan 201. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sangat jelas, sangat tegas memberikan gambaran kepada kita.
Setan itu memang mengganggu di mana-mana dalam kondisi apapun. Maka jika seseorang merasa was-was, ya ada bisikan-bisikan setan untuk melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi ada perintah itu, berlindunglah kepada Allah karena kita ini tidak mampu melawan setan sendirian. Berlindung kepada Allah dan kemudian bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa inilah yang akan diberi perlindungan oleh Allah. Yang menarik adalah kalimat bertakwa ini sangat erat kaitannya dengan proses di bulan Ramadan. Yang kita sudah membahasnya di episode yang lalu. Bahwa orang yang berpuasa itu bertujuan untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitas jiwanya menjadi orang yang bertakwa. Disinilah letak benang merahnya. Kenapa di bulan Ramadan setan itu tidak mampu mengganggu manusia? Khususnya orang-orang yang berpuasa. Dan lebih khusus lagi adalah yang berpuasa dengan baik dan benar. Sehingga yang sudah kita bahas ya bahwa wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian seperti orang-orang dahulu berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka seorang muslim, seseorang yang siapapun dia kemudian beriman kepada agama ini, beriman kepada firman Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian menjalankan ibadah puasa Ramadan dan berproses dirinya menjadi orang yang bertakwa, kemudian dia mencari petunjuk hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim, maka dia mencapai derajat takwa itu dan ketika dia bertakwa itu menjadi tajam. Radar jiwanya, merasa ini gangguan setan, dibujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang terjadi? Dia segera ingat Allah. Dan kemudian bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan itu. Disinilah kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, dan sebagainya. Yang demikian ini diulang lagi oleh Allah di ayat yang berbeda dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini memberikan penegasan kepada kita bahwa setan itu ya selalu mengganggu, selalu merayu, selalu menyesatkan. Dan kita susah melawannya kecuali berlindung kepada Allah. Karena itu kita di dalam sholat pun sebelum membaca Al-Fatihah ya, membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, mohon perlindungan dari setan yang terkutuk yang memang tugasnya itu adalah mengganggu. Tidak pernah dibelenggu, tetapi yang menjadi poin penting harus kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam kefahaman kita, kitalah yang justru kemudian menjadi mengetahui bahwa itu perbuatan setan. Dapat petunjuk dari Allah dan kemudian berlindung kepada Allah dan dilindungi oleh Allah untuk tidak melakukan atau memenuhi rayuan setan itu. Dan ternyata kalau kita telisik ke belakang ke masa lalu, ya saat iblis itu berseteru dengan Adam, itu sudah dikemukakan oleh iblis bahwa iblis dan bala tentaranya, setan-setan itu memang akan berusaha selalu menyesatkan manusia. Dan Allah memberi izin kapanpun, bahkan kepada siapapun, dimanapun, dipersilahkan sampai akhir zaman. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41. Qala rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin,
kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajibankulah untuk menjaganya. Jadi sahabat sekalian, sangat clear Al-Quran bercerita tentang posisi iblis, pasukan setan dan manusia itu sejak zaman Nabi Adam. Bahwa mereka memang ya tugasnya, posisinya adalah merayu, mengganggu, menyesatkan manusia dan sudah diizinkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Yang bisa menyelamatkan manusia menurut iblis ini adalah orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, orang yang mengikhlaskan beragama hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam ini. Orang yang ikhlas dan kemudian mencari petunjuk dari dalam firman-firman Allah dan kemudian berproses menjadi orang yang bertakwa dan bermohon hanya kepada Allah, maka Allah memberikan perlindungan. Karena itu di dalam ayat ini rentetannya ditutup dengan kalimat, dan ini adalah kewajibanku untuk menjaga semua hamba-hambaku itu tetap berada di jalan yang lurus. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita kali ini di bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah. Kita mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran terkait dengan gangguan setan itu. Bahwa di bulan Ramadan ini setan-setan tetap saja mengganggu. Mengganggu orang berpuasa, mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang zikir, mengganggu supaya kita tidak bersedekah, tidak menjalankan ibadah dan perintah-perintah Allah. Terus dari mana-mana, dari segala penjuru, bahkan Rasulullah menggambarkan sudah masuk dalam aliran darah kita dan seterusnya. Begitu dekatnya mereka mengepung manusia untuk mengajak menjalani kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, dan sebagainya. Tetapi kalau kita berpuasa dengan baik, berproses di dalam puasa kita untuk menjadi orang yang bertakwa dan terus bermohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan setan itu, insya Allah. Allah sudah berjanji bahwa itu menjadi kewajibanku untuk menjaga, memelihara, melindungi hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu karena senantiasa ingat kepada Allah ketika dapat gangguan rayuan dari setan yang terkutuk itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.